Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita kesehari-harian. Kita melakukan suatu diskusi bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk memuaskan hasrat intelektual kita. Dengan cara bagaimana? Supaya dengan kesempatan itu kita bisa mempermalukan orang, kita bisa menjatuhkan orang, kita bisa bagaimana supaya orang itu menghadapi suatu tantangan lewat daripada sikap yang kita buat itu. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tahu kebenaran, bahkan berulang-ulang kita sudah tahu tentang kebenaran itu. Namun terus kita mencari pembelaan diri untuk tidak melakukan firman Tuhan, supaya kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Mungkin orang itu pernah menyakitkan hati kita, mungkin orang itu membenci kita, mungkin orang itu pernah mengkhianati kita, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita memberikan pertolongan, mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Api Pentakosta menyala bersama, Holy Shalom Holy Lovers. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang orang Samaria yang baik hati. Dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Namun kali ini akan saya bacakan ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk hidup yang kekal?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa kita tangkap daripada kisah orang Samaria yang murah hati ini? Seringkali orang memberikan jawaban bahwa orang Samaria ini menunjukkan untuk berbuat baik, tidak membeda-bedakan orang yang ditolongnya. Dalam perikop ini, Yesus memberi suatu perumpamaan tentang orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Seorang yang mau berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, pada waktu kitab ini ditulis, bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya, ya. Karena perjalanan itu banyak tikungan-tikungan, berbatu-batu, sempit, belum lagi menambah keseraman daripada perjalanan itu, bahwa ketika kita berjalan dari Yerusalem ke kota Yeriko, kita harus berjalan dengan turun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus apa yang mereka sering alami pada waktu itu. Sehingga kisah ini berbicara tentang pengalaman sehari-hari yang mereka lakukan di dalam perjalanan dari Yerusalem ke kota Yeriko. Ada 4 tokoh pelaku dalam perumpamaan kisah orang Samaria yang murah hati ini. Dalam perikop ini ada beberapa pesan yang mau kita ambil dari firman Tuhan ini melalui daripada keempat tokoh yang terdapat di dalam teks yang kita baca ini. Dan oleh sebab itu, mari kita perhatikan dengan seksama firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Yang pertama, orang yang sudah tahu kebenaran tidak menjamin orang itu memiliki hati yang benar. Kisah ini ternyata merupakan sebuah
perumpamaan yang diceritakan Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak tulus dari seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah ahli atau disebut dengan pakar kitab. Ahli Taurat itu atau pakar kitab ini sengaja mencobai Yesus. Kata mencobai kalau kita lihat di dalam artinya adalah menguji, menjebak atau menggoda orang supaya jatuh di dalam dosa. Ia tidak benar-benar ingin tahu tentang kebenaran. Ia hanya ingin menguji Yesus di depan orang banyak. Dalam catatan Lukas sebelumnya, kalau kita melihat di dalam pasal 6 ayat 7 dan ayat 11, Lukas mencatat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebenarnya bermaksud mencari-cari kesalahan daripada Yesus. Hari ini pun kita bisa berdiskusi tentang kebenaran dengan motivasi yang keliru. Kita bisa berdiskusi tentang sesuatu topik, tetapi motivasi kita itu tidak benar. Hanya untuk memuaskan hasrat intelektual kita, menjebak lawan bicara kita, atau bahkan mempermalukan di depan orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita kesehari-harian. Kita melakukan suatu diskusi bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk memuaskan hasrat intelektual kita. Dengan cara bagaimana? Supaya dengan kesempatan itu kita bisa mempermalukan orang, kita bisa menjatuhkan orang, kita bisa bagaimana supaya orang itu menghadapi suatu tantangan lewat daripada sikap yang kita buat itu. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara oleh Tuhan, perlu kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Yang kedua, daripada teks yang kita baca ini, kalau kita baca dari ayat 25 sampai ayat 37, pesan yang kedua yang ingin disampaikan kepada kita melalui teks ini, yaitu menguasai kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 27. Kita semua tahu bahwa sang ahli Taurat sangat menguasai isi kitab sucinya. Ia bisa mengutip dengan benar hukum yang utama dan merangkumnya semua hukum yang lain. Namun ketika dia diminta untuk menerapkan apa yang dia ketahui, malah ia berbelit dan berkata, siapakah sesamaku manusia untuk membenarkan dirinya? Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita pun bisa terjadi seperti itu. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tahu kebenaran, bahkan berulang-ulang kita sudah tahu tentang kebenaran itu. Namun terus kita mencari pembelaan diri untuk tidak melakukan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Seringkali kita membela diri, memberikan alasan-alasan supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, pesan yang ketiga daripada ayat ini, kalau kita lihat di dalam ayat 31 dan ayat 32, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa aktif melayani tidak sama dengan menaati daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, imam dan orang Lewi itu adalah satu suku yang dikhususkan untuk melayani bait Allah. Satu suku yang tugasnya melayani di bait Allah. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sang ahli Taurat itu
ketika Yesus katakan firman Tuhan itu, mereka ahli Taurat itu terperangah dengan jawaban yang diberikan oleh Yesus. Dua tokoh dalam perumpamaan ini adalah orang-orang yang sangat terkemuka di komunitas bangsa Yahudi. Seorang imam, seorang Lewi, suku yang dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah, bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umatnya. Sayangnya, keterlibatan aktif dalam pelayanan tidak berarti orang-orang itu mentaati firman Tuhan. Ketika diperhadapkan pada kebutuhan sesama, baik sang imam maupun orang Lewi sama-sama tidak mau mempraktekkannya apa yang mereka ketahui, bahkan apa yang mereka beritakan. Untuk membenarkan dirinya, ada banyak alasan yang dikemukakan. Misalnya, tidak mau mengambil risiko untuk mau menolong seseorang. Seringkali kita memberikan alasan, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Bahkan sering kita dengar juga, tidak sempat, sibuk. Bahkan dikatakan, itu bukan urusanku. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, seperti orang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko ini, yang sedang sekarat itu. Seringkali ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, kebutuhan-kebutuhan yang berbicara, yang berhubungan dengan sesama kita, seringkali banyak alasan yang kita buat. Tidak kenal lah, tidak sempat lah, tidak mau mengambil risiko, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus? Masihkah kita membuat alasan ketika kita berhadapan dengan kebutuhan dengan sesama kita? Firman Tuhan mengajak kita supaya kita menolong sesama kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hal yang keempat dari perikop yang kita baca ini, pesan yang keempat yang mau kita pelajari daripada firman Tuhan ini ialah Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat 33 dan ayat 35, ayat ini adalah merupakan jawaban atas pertanyaan sang ahli Taurat. Siapakah sesamaku manusia? Ia mungkin berharap Yesus akan memberikan jawaban atau menyebutkan beberapa kriteria-kriteria tertentu yang kemudian ahli Taurat ini bisa memberikan sanggahan. Tetapi Yesus malah memberikan perumpamaan yang mengejutkan seorang ahli Taurat ini. Siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran. Artinya mereka tidak asli lagi orang Yahudi, sehingga dihindari oleh orang-orang Yahudi asli. Namun ketika mendapatkan seseorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Sungguh sebuah contoh yang dramatis. Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kelompok yang selama ini membenci mereka, selama ini menghindari mereka, tetapi dia mau menolong. Selama ini menyakitkan hati orang-orang Samaria, tetapi ketika orang Yahudi ini membutuhkan pertolongan, dia tidak pandang apa yang mereka perbuat kepada dia, tetapi dia melihat bahwa orang itu perlu ditolong. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi sesama kita, sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang kita tolong bukan harus yang berasal dari
kelompok kita, komunitas kita. Tetapi firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Mungkin orang itu pernah menyakitkan hati kita. Mungkin orang itu membenci kita. Mungkin orang itu pernah mengkhianati kita. Dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita supaya kita memberikan pertolongan, mengasihi sesama manusia. Bukan manusia yang sama dengan kita. Yang sekalipun ya, orang-orang yang sesama dengan kita itu tidak bisa terlepas, harus juga kita tolong. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang keempat yang hal yang kelima yang ingin mau saya sampaikan lewat daripada kesempatan ini, bagaimana supaya kita bisa mampu mengasihi orang yang lain. Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana supaya kita bisa mampu mengasihi orang yang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mengasihi orang lain, bahkan orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, mungkin orang yang pernah mencubit kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita butuh kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengasihi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara oleh Tuhan, di dalam ayat 37 bagian yang terakhir, firman Tuhan berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, kata ini juga diartikan, saudara-saudara, engkau harus berbuat demikian juga. Seperti yang diperbuat oleh Samaria ini, Yesus mau supaya kita juga berbuat demikian. Orang Samaria memberikan pertolongan kepada orang yang selama ini menghindar daripada kehidupan komunitas mereka, yang mungkin mereka menyakiti hati mereka. Tetapi orang Samaria ini, ketika dia melihat orang Yahudi yang sekarat, dia memberikan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kepada Tuhan, firman Tuhan mengajar kita memberikan pertolongan itu bukan hanya sekedar kata dan perasaan. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, pertolongan itu harus ditunjukkan dengan satu perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Samaria ini melihat orang Yahudi yang sekarat ini, dia tidak berkata, hanya berkata kasihan orang itu. Tetapi ada satu tindakan yang dia perbuat. Dia angkat, dia basuh, dia bawa ke rumah penginapan, dan di sana dia ditempatkan. Apa katanya? Orang Samaria ini memberikan kepada tempat penginapan ini, pakailah ini untuk merawat daripada saudaraku ini. Dan apabila lebih, ketika saya datang, saya akan memberikannya, melunasinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara oleh Tuhan, memberikan pertolongan kepada sesama manusia bukan hanya sekedar kata, bukan hanya sekedar perasaan, tetapi dibutuhkan suatu tindakan nyata. Ada suatu perbuatan praktis yang harus kita kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara oleh Tuhan, siapapun dia, saudara-saudara yang tidak kita kenal, yang bukan dari komunitas kita, tetapi ketika dia butuh pertolongan sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, harus kita memberikan pertolongan kepada dia. Dan pertolongan itu harus kita nyatakan dengan suatu tindakan kepada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara oleh Tuhan, dalam kesempatan ini, firman Tuhan yang sangat singkat ini, saya rindu kita semua belajar daripada pengalaman daripada orang Samaria ini. Berikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkannya, siapapun dia. Jangan seperti
imam-imam dan orang Lewi itu, ketika dia diperhadapkan dengan kebutuhan sesama, justru dia memberikan alasan-alasan supaya dia bisa membela diri. Sebagai anak Tuhan, tidak boleh seperti itu. Tetapi ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, kita perlu mempraktekkannya, melaksanakannya, melakukannya. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar perasaan kita, tetapi suatu tindakan nyata, tindakan bukti nyata yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kita untuk memampukan kita mengasihi sesama manusia kita. Dengan kasih karunia Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah daripada Tuhan, kita mampu melakukannya itu. Kiranya Tuhan menguatkan kita, Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang Samaria di akhir zaman ini yang bermurah hati. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kebenaran firman-Mu disampaikan bagi kami. Kami rindu bukan hanya sekedar tahu tentang kebenaran firman-Mu, tetapi benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan oleh sebab itu, kami perlu Engkau Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengar pemberitaan firman hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami, kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.